bisa berupa bisa berupa raw material, itu bisa berupa barang-barang yang menjadi bahan produksi gitu. Jadi bahan produksi ya. Bahan-bahan produksi. Terus juga ada people sebagai sumber daya manusia. Terus juga ada information and resources. Jadi informasi-informasi yang bisa masuk, entah itu nanti misalkan kelemahan, kelebihan barang-barang tersebut. Terus juga analisa produk dan lain sebagainya. Terus juga ada financial resources, ada sumber-sumber keuangan bisa menjadi input di sini. Terus akan mulai proses namanya transformation process, bertransformasi di dalam proses input. Di dalam proses input ya, ada subsystem boundary spanning. Di dalamnya ada subsystem dengan boundary and spanning. Nah, kalau kita lihat di situ, subsystem artinya sistem-sistem yang terdiri dari banyak fungsi gitu ya, fungsi-fungsi individu, fungsi-fungsi tadi kan raw material, people, information resources, financial resources, itu kan masing-masing sub-subsystem. Nah, itu akan terjadi yang namanya boundary, lingkungannya. Apabila sudah menjadi masuk ke dalam input, jadi 1, 2, 3, 4 ya. 4 dari input ini akan saling berhubungan gitu ya. Nah, 4 input ini akan dalam satu boundary. Boundary itu satu lingkaran, satu lingkungan gitu ya. Spanning itu saling berhubungan. Nah, jadi saling berhubungan 4 aspek tadi ya, saling berhubungan. Ada raw material, ada people, information, dan lain sebagainya. Nah, terus terjadi yang namanya transformation process. Di dalam transformation process itu ada yang namanya proses production, ya, ada proses maintenance, ada proses adaptation, ada proses management. Production ini akan berproduksi, terus juga maintenance ini akan ada namanya pemeliharaan, adaptation ini ada yang namanya adaptasi, terus juga ada proses manajemen, manajerial, bagaimana memanage produk-produk tersebut supaya bisa menjadi bagus gitu ya. Dan akhirnya terjadi lagi keluaran yang sama ataupun output. Output itu keluaran bisa berupa produk dan jasa. Nah, produk dan jasa ini sama saja karena mereka nanti akan menjadi boundary and spanning. Dan nanti kalau misalkan ini menjadi sebuah siklus, nanti siklusnya akan berbalik kembali menjadi input gitu. Ini yang bisa ditulis sebagai feedback ya. Gitu. Feedback. Jadi feedbacknya seperti itu ya. Lalu kita lihat di perspektif terhadap organisasi yang lain. Yang kedua tentang konfigurasi bentuk organisasi lewat konfigurasi bentuk-bentuk organisasi. Coba lihat di halaman 38. Nah, di halaman 38 ini ada 5 bagian dasar sebuah organisasi. Yang pertama ada yang namanya technical core ataupun bagian teknis inti, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan dasar, terus juga biasanya mungkin akan secara teknis ya di lapangan gitu. Terus juga ada technical support ataupun pendukung teknis di atasnya, technical support staff. Terus technical core ini biasanya ada di lapangan yang bersifat teknis. Nah, ini technical support ini akan membantu technical core juga. Terus di middle management, administrative support itu membantu ya. Jadi middle management dan administrative support staff ini membantu technical core untuk berhubungan dengan top management gitu. Untuk menerjemahkan bahasa-bahasa teknis lapangan ke top management gitu ya. Jadi kalau misalkan administrative support, bagian pendukung administratif biasanya bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional keberadaan perusahaan termasuk elemen-elemen fisik ya, sumber daya manusia, terus juga
misalkan penerimaan karyawan, penetapan kompensasi dan bonus, serta pelatihan serta pengembangan ataupun lead bank ya. Terus juga middle management biasanya bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasi bagian-bagian dari perusahaan supaya bisa berfungsi dengan baik ya. Sedangkan top management ini biasanya mereka bisa melakukan yang namanya decision making ataupun keputusan ya, mengeluarkan keputusan gitu. Jadi kalau misalkan dalam middle management itu bertanggung jawab terhadap implementasi dan koordinasi pada level departemen, misalkan ya middle management ini bertanggung jawab terhadap level koordinasi dengan technical support staff, bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan administratif support staff, terus juga bertanggung jawab terhadap technical core, teknik-teknik produksi, ini bagian produksi, ada bagian marketing dan lain sebagainya. Nah, sedangkan top management ini bisa jadi membuat yang namanya decision making. Nah, putusan apa yang bisa diputuskan gitu ya untuk kebaikan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya konsep dasar desain structure organisasi. Yang pertama ada dimensi struktural. Dimensi itu ukuran-ukuran ya. Jadi ukuran struktural, dimensi struktural. Coba lihat di halaman 310 ya. Halaman 310, sedangkan gambar di 33. Dimensi organisasi, kalau di gambar 33 di halaman 39 menyatakan bahwa sebuah struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas-tugas pekerjaan secara formal dibagi-bagi, dikelompokkan, serta dikoordinasikan gitu ya. Jadi ada the organization, itu di dalamnya ada yang namanya cultures, ya, ada cultures, ada budaya, ada environment, ada lingkungan, ada goals and strategy, tujuan dan strategi, ada size, ukuran, ada teknologi, terus juga ada structures. Structures itu ada yang namanya formalization, ada specialization, ada hierarchy of authority, ada centralization, terus juga ada professionalism and personal ratio gitu ya. Jadi ini dimensi-dimensi organisasi menurut teorinya Duff tahun 2004 ya. Bukan Duff, tapi teorinya Robbins tahun 2004. Nah, dalam sumber buku Duff 2004. Nah, masih menurut Duff 2004 bahwa ada yang namanya dimensi struktural gitu. Dimensi struktural. Pada dasarnya memang beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Contoh misalkan ini ya, dimensi struktural itu ada formalisasi, ada spesialisasi pekerjaan, ada rentang kendali atau span of control. Jadi ada garis-garis misalkan ya, contoh dalam organisasi itu ada garis misalkan putus-putus seperti ini. Ini namanya garis komando. Misalkan ini kan ada ketua gitu ya. Ada sekretaris, ada bendahara misalkan. Nah, kalau garisnya tegas seperti ini namanya garis komando. Tapi kalau ada garis putus-putus seperti ini namanya garis koordinasi. Nah, ini komando harus dilakukan, perintah gitu ya. Kalau ini koordinasi aja, koordinir. Gimana nih caranya supaya lebih baik lagi koordinasi dengan bagian-bagian lain? Biasanya sejajar kekuasaannya. Kalau ini biasanya kepada bawahannya gitu ya. Komando dan garis koordinasi. Oke. Jadi kalau dalam dimensi struktural itu ada formalisasi, misalkan ya, formalisasi. Kenapa harus ada yang namanya formalisasi gitu? Jadi yang namanya organisasi harus diformalkan. Ya, diformalkan dalam artian harus jelas siapa yang menjadi misalkan mempunyai wewenang sebagai organizer, sebagai planner, sebagai aktornya dan lain sebagainya. Nah, sobat semuanya, kalau misalkan teman-teman semuanya bisa ngelihat bahwa
pertanyaan